waktu itu saya juga diminta untuk membuat esai singkat mengenai motivasi kenapa sih kita mau mendaftar program ini. Bahkan untuk matkul mata kuliah kayak gitu, alhamdulillahnya mendapatkan keringanan sehingga tugas-tugas yang belum saya selesaikan waktu KKN itu diberikan perpanjangan waktu. First time saya nyobain makanan itu dan kurang cocok sama lidah Jawa saya. Kalau di sana itu karena keterbatasan tenaga pengajar, akhirnya pembelajarannya itu kurang efektif. Oh ya, saya juga mau nyapa adik-adik yang mungkin nonton video ini. Terima kasih buat suratnya, terima kasih buat hadiahnya. Cikgu sangat senang dan Cikgu simpan ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi podcast hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren banget nih pastinya ya. Nah di sini ada Kak Muhammad Tariqul Huda yang dia ini baru saja pulang dari KKN luar negeri teman-teman. Halo Kak Tori. Ya, halo Kak Septi ya. Iya betul sekali. Gimana nih Kak? Habis dari Malaysia masih ada jet lag gitu atau kalau udah kangen ya sama sana? Oke, sebenarnya ketika di sana saya kangen di sini, ketika di sini saya kangen anak-anak di sana. Iya gitu. Tapi ya alhamdulillah di sini saya merasa kayak kembali ke rumah. Gitu. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu nih ya kalau Kak Tori ini baru saja pulang dari KKN internasional nih dari Malaysia, keren sekali. Lalu Ya. Bisa nggak Kak ceritain secara singkat gitu selama Kakak di sana dan wilayahnya itu tepatnya di Malaysia yang sebelah mana nih Kak? Oke, baik Kak Septi, terima kasih pertanyaannya. Sebelum saya menjelaskan teman-teman, mungkin saya kasih sedikit gambaran mengenai program yang saya ikuti. Jadi program yang saya ikuti itu namanya Mangunsari Goes Abroad. Itu merupakan kerjasama antara LL Dikti Wilayah 6 dengan forum kerjasama PTS yang ada di Jateng dan DIY. Jadi program ini tuh baru berjalan tahun ini. Ya, jadi kebetulan baru berjalan tahun ini dan kebetulan saya di batch pertama. Jadi ada 3 batch, ada 3 gelombang di bulan April, Mei dan juga Juni. Nah kebetulan saya yang di batch pertama di bulan April. Jadi ini merupakan salah satu first time saya ke luar negeri dan juga first time program ini. Kemudian di sana KKN-nya itu di mana, di Malaysia sebelah mana gitu. Nah, untuk KKN-nya sendiri itu bervariasi ya teman-teman, karena di sana itu kita disebar di berbagai titik dan salah satu tempat yang saya ajar di sana itu di daerah Rawang di negara bagian Selangor, Malaysia. Ya untuk pendaftarannya nih Kak dari awal mungkin bisa diceritain prosedurnya. Oke, untuk pendaftaran sendiri sebenarnya cukup mudah. Pertama itu kita mendaftar secara online. Nah itu kita ngumpulin berkas-berkas. Berkasnya apa aja waktu itu? Dulu yang saya ingat itu selain berkas seperti KTP dan lain sebagainya, kita juga dimintai untuk surat keterangan sehat dari dokter. Ada juga surat kesanggupan untuk membayar KKN karena KKN ini berbayar. Tapi ini ada tapinya. Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian waktu itu saya juga diminta untuk membuat esai singkat mengenai motivasi kenapa sih kita mau mendaftar program ini, apa yang memotivasi kita gitu. Nah setelah pendaftaran itu kan waktu itu seleksi berkas sudah selesai, kemudian seleksi kedua itu wawancaranya juga secara online. Jadi seluruh pendaftarannya dari awal sampai akhir itu secara online. Baru ketika wawancara sudah selesai dan sudah diumumkan waktu itu, alhamdulillahnya lolos. Kemudian kita baru bertemu secara offline itu waktu pembekalan. Jadi sebelum itu kegiatannya pendaftarannya semuanya online. Gitu, Kak. Ini tuh Kak Tori pertama kali nih ya ke luar negeri. Nah, untuk biaya password dan pesawat itu? Oke, jadi gini ya teman-teman, alhamdulillahnya di FKIP Unisula itu memberikan beasiswa bagi mahasiswanya. Jadi di FKIP Unisula ini memberikan 3 beasiswa untuk mengikuti KKN ini, dan masing-masing jurusan itu 1 orang.
Jadi ada 3 prodi, satu orang, ada 3 orang. Nah, itu kita dibiayain secara penuh. Dan saya waktu itu cuma bikin paspor saja, dan paspor ini lumayan murah, cuma sekitar 600.000 itu untuk 5 tahun. Selain itu, untuk tiket pesawat, untuk asuransi internasional, dan selama makan di sana itu sudah ditanggung. Jadi saya ya cukup mempersiapkan paspor itu saja ya Jadi waktu itu. cukup membayar password aja Iya, ya. betul banget. Pas Mas Torik sampai ke sana nih, Hmm. ada nggak sih yang kayak Mas Torik tuh culture shock kayak bilang, wah ini beda banget dari Semarang gitu? Oke, kalau yang sampai kakek wah beda banget itu ini sih Kak, waktu itu kan ini sih saya kan nggak bawa makanan ringan dari sini ya. Nah, dari proses di bandara berangkat sampai sampai di, untuk sampai di sana itu lumayan lama, dan waktu itu kita ini sudah lapar gitu ya. Nah, waktu kita berhenti untuk makan di sana itu untuk harganya itu lebih tinggi dari di sini. Jadi waktu itu kita makan nasi lemak itu sekitar berapa waktu itu ya? 6-7 ringgitan kayaknya. Tapi itu waktu di rest area. Tapi kalau misalkan di luar rest area di kedai-kedai kayak gitu itu sekitar 2 sampai 3 ringgit. Mungkin sekitar 9-10 ribu. Nasi lemak itu cuma nasi sama ini telur, terus sama dikasih sambal. Ibaratnya kalau di sini tuh nasi kucing. Nasi ya, nasi uduk itu. Kalau di sini kan mungkin 3 ribu, 4 ribu udah dapat. Nah, di sana itu bisa 2-3 kali lipat harganya. Jadi untuk harga di sana emang cukup pricey gitu ya, cukup tinggi. Terus ini sih Kak, di sana itu khususnya di tempat yang saya tinggali itu ya, di lingkungan sana itu banyak sekali imigran-imigran yang dari Bangladesh, Pakistan. Jadi antara masyarakat lokal sana dengan para pendatang itu lebih banyak pendatangnya. Kalau di sini di Indonesia kan mayoritas masih yang warga lokal, warga asli sini. Tapi kalau di sana itu mayoritas itu pendatang dari luar gitu. Lalu Mas Torik ini kan beragama Muslim ya. Iya. Nah, cara sholat di sana dengan di sini tuh beda nggak Kak? Oke, untuk sholat di sana sama kayak di sini. Cuman ini teman-teman, di sana itu kalau di sini ketika waktu sholat kan azan itu kayak bersaut-sautan antara satu masjid dengan yang lainnya. Kalau di sana itu yang saya tahu itu cuma ada satu masjid yang dekat sama lokasi saya. Jadi kayak musola, kayak surah di sana, khususnya itu yang tempat yang saya tinggali ya, di lingkungan sana itu jarang sekali, bahkan saya tidak menemukan. Adanya itu satu masjid yang besar banget. Nah, jadi ketika waktu azan itu yang terdengar itu cuma suara dari satu masjid itu saja. Kalau di sini kan ketika azan banyak sekali musola surau kayak gitu kan, ya berbarengan kayak gitu. Nah, kemudian untuk sholatnya ya hampir sama kayak di sini, tidak ada perbedaan gitu. Ya, selama persiapan nih Mas Torik kan juga ikut beberapa organisasi juga. Oke. Nah, cara Mas Torik memanage waktu untuk organisasi, terus masih ada tugas-tugas kuliah, terus masih juga mengurus administrasi untuk KKN itu bagaimana Kak? Ya untuk membagi waktunya ini sih Kak. Kalau misalkan semua saya paksakan saya kerjakan dalam satu waktu itu tidak akan efektif. Kalaupun bisa tidak akan efektif. Oleh sebab itu dahulukan mana yang menjadi prioritas. Karena yang menjadi prioritas itu KKN, otomatis seluruh kegiatan organisasi yang sekiranya kalau saya tinggal itu tidak jadi masalah, itu saya tinggalkan untuk fokus di KKN-nya terlebih dahulu. Bahkan untuk matkul, mata kuliah kayak gitu, alhamdulillahnya mendapatkan keringanan sehingga tugas-tugas yang belum saya selesaikan waktu KKN itu diberikan perpanjangan waktu. Jadi emang benar-benar waktu itu fokusnya untuk persiapan KKN, karena selain ini pengalaman pertama juga tentunya kalau kita pergi ke tempat yang jauh kita harus persiapannya itu matang banget kan. Nah jadi kalau misalkan ditanya tentang gimana cara ngatur waktunya, tentukan mana yang menjadi prioritas, utamakan itu dulu. Kalau itu sudah jalan, baru yang lainnya bolehlah mengikuti gitu. Karena kalau misalkan semuanya kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan, ya tidak akan maksimal gitu. Jadi kita harus memprioritaskan mana Iya. yang harus. Ya, betul sekali. Lalu untuk bahasa Indonesia ini kan juga hampir mirip-mirip nih sama bahasa Melayu, ada nggak Kak kata Iya. yang kayak Beda gitu. ya Ada beberapa kosakata yang beda. Sebenarnya hampir semuanya itu sama.
Nah, cuman di sana itu logatnya kayak 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 lebih condong ke huruf E gitu, kayak saya kayak gitu. Saya nak makan gitu. Nah, kalau kosakata yang berbeda seperti misalkan sandal, selipah, terus sendok, sudu kayak gitu. Mm-mm. Waktu saya bilang sendoknya mana? Sendok, sudu lah cikgu gitu. Nah, anak-anak di sana kalau manggil mahasiswa KKN itu cikgu gitu. Jadi di sana dipanggilnya cikgu. Guru, Pak Iya. Guru. Mhm. Nah, gimana Kak rasanya tinggal di negeri orang, apalagi itu untuk Mhm. pertama kalinya? Oke. Pas nyoba makanan di sana itu masih nyari makanan sana atau justru malah nyari Iya. Indomie di Indomaret? Iya, Indomie kalau udah kepepet. Oke, kalau untuk makanan sendiri, saya sempat mencoba beberapa makanan yang di sana. Tapi kebanyakan itu karena tempat yang saya tinggal di lingkungan itu mayoritas itu orang dari pendatang dari luar, dari Bangladesh, dari India kayak gitu. Banyak restoran-restoran Indian food kayak gitu, Chinese food. Dan saya pernah coba yang roti canai itu. Nah, itu baru first time saya nyobain makanan itu dan kurang cocok sama lidah Jawa saya. Karena biasanya kan makannya pakai nasi gitu dan itu makan pakai roti. Sebenarnya kalau udah terbiasa mungkin cocok-cocok gitu. Tapi bagi saya sepertinya nasi goreng masih lebih enak gitu. Menurut saya pribadi. Terus kalau untuk masakan yang masyarakat lokal atau asli itu gimana? Saya sempat mencicipi, bukan mencicipi sih, itu makanan sehari-hari. Karena di sanggar tempat saya mengajar itu, pagi sama siang itu kita makan disediakan. Nah, jadi kita pagi sama siang itu disediakan dimasakkan sama ibu sanggarnya. Nah, untuk rasanya kayak gimana? Kalau menurut saya itu lebih kayak condong ke bumbu kare-kare kayak gitu kalau di sini. Dan ya bagi saya yang mungkin belum terbiasa sih, mungkin belum terlalu cocok gitu, tapi tetap enak sih. Hmm, Oh, seperti itu ya. Jadi tadi ada roti tangkai yang iya. biasanya kita cuma lihat di Upin-Ipin itu teman-teman. Iya, nasi lemak. Nah itu, Langsung. saya paling penasaran itu sama nasi lemak sebenarnya. Iya Saya karena kira itu nasi apa sih gitu. Oh ternyata nasi uduk. Terus nasi uduk dikasih telur, kasih sambal terasi. Biasanya ada juga dikasih bilis. Ikan bilis itu ikan teri kalau di sini. Nah, terus sama ada timunnya, ada kacang kayak gitu sih, nasi lemak. gitu. Hmm. Ya, Hmm. selama di sana kan Kak Torik membawa nama Pemat nih. Ada nggak sih cara mengajar di sini yang memang sama dengan cara mengajar di sana atau beda kurikulum? Oke, mungkin sebelum saya menjawab perlu saya jelaskan tempat sanggar saya mengajar itu kan dari TK sampai SD kelas 6. Dan kita mengajar anak-anak sekitar 40 sampai 50 orang. Kita berempat, termasuk saya berempat, mengajar sekitar 40 sampai 50-an anak. Itu kalau untuk cara mengajarnya, sebenarnya di sini sama di sana itu sama saja. Kurikulumnya juga sama, mereka pakai kurikulum Merdeka. Terus ini sih, kalau dari segi pembelajaran ya, kalau di sana itu karena keterbatasan tenaga pengajar, akhirnya pembelajarannya itu kurang efektif. Jadi misalnya kelas TK 1 itu digabung 2 sendiri, 3 4 5 digabung 6 sendiri. Jadi kayak mereka belajarnya itu lintas kelas. Ya. Nah, waktu saya di sana saya lebih ini sih condong ke metode gamification. Nah itu gimana sih cara kita mengajar itu dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan itu tadi membuat pelajaran-pelajaran itu menjadi games, menjadi permainan kayak gitu. Salah satunya waktu saya mengajar tentang ini sih tentang perkalian, pembagian kayak gitu, saya bikin mereka berkelompok, 3 kelompok, masing-masing kelompok 4 sampai 5 orang, terus kita bikin semacam kayak ini kayak cerdas cermat gitu. Jadi mereka itu excited banget. Terus saya bilang nanti yang menang dapat hadiah. Tambah excited lagi itu mereka. Sebenarnya untuk pembelajaran hampir sama sih di sana. Tapi kalau di sini kan SD-nya itu ya Hmm. Kak, satu guru, termasuk Iya, matematika juga ikut ke satu iya. guru. Hmm. Nah, jadi kalau di sana itu matematika sendiri gitu Kak. Jadi gini, kalau ini sebenarnya yang perlu saya sampaikan di awal tadi sih. Kalau tempat di sana, sanggar-sanggar yang ada di sana, bukan hanya di tempat saya ya.
di tempat KKN yang lain di sana itu kekurangan tenaga pengajar. Alhasil satu sanggar itu mungkin 2-3 guru gitu. Jadi pembelajaran itu yaitu tadi lintas kelas itu digabung karena keterbatasan tenaga pengajar. Dan itu salah satu alasan kenapa ada mahasiswa KKN di sana, yaitu untuk membantu tenaga pengajar di sana supaya anak-anak ini itu tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Karena kalau tidak kan ya mereka terpaksa belajarnya digabung dan ya kurang efektif. Satu guru itu bisa menghandle semua mata pelajaran dan itu lintas kelas gitu. Kalau di sini kan satu kelas, ya satu kelas satu guru atau bahkan mungkin satu mapel satu guru juga ada gitu. Mas Farid kan di sana pasti kenalan nih sama orang sana juga. Iya. Gimana tuh cara PDKT ke mereka? Ini sih sebenarnya saya lebih condong ke ini ke pendekatan sama orang tua mereka dan juga orang tua anak-anak yang di sana ya, karena saya kan juga ingin tahu kayak gimana kehidupan mereka di sana. Sama ketika saya misalkan jajan ke kedai ke warung dekat situ, nah saya tanya-tanya kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kan hawanya kan ngalir enak gitu ya, jadi oh saya bisa tahu informasi, oh ternyata di sini kehidupannya kayak gini-gini gitu. Itu sih caranya gitu. Berarti orang sana juga termasuk ramah-ramah dan open Iya. tanya ya. Alhamdulillah ramah-ramah. Buat kita nih yang di sini, gimana sih Kak caranya untuk kita yang di sini, apa aja sih Kak manfaat yang Kakak dapat setelah ikut KKN internasional ini? Oke. Yang sudah pasti pengalaman itu sudah pasti ya, pengalaman sudah pasti, kemudian relasi. Nah, banyak di antara murid-murid yang saya ajar di sana yang sampai sekarang alhamdulillah kita masih kontakkan, dan banyak yang bilang Cikgu kami kangen sama Cikgu kayak gitu, kayak kapan Cikgu kembali ke sini gitu. Nah terus saya jawab, Cikgu juga kangen, Cikgu tunggu di Indonesia ya gitu. Nah ya itu sih yang apa ya, itu juga yang bikin saya terharu karena mereka anak-anak di sana itu banyak di antara mereka yang sebenarnya itu semangat belajar. Mereka punya potensi yang hebat, punya potensi yang luar biasa. Tetapi karena keterbatasan itu, ya akhirnya mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak menurut saya gitu. Tapi kabar baiknya itu dari pemerintah Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia itu setiap tahunnya itu ada program ini anak-anak yang di sana yang ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia, mereka disupport, mereka dikasih semacam beasiswa kayak gitu untuk melanjutkan pendidikan. Jadi itu merupakan harapan bagi mereka supaya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kak Farid kan pasti dari sana punya nih kenang-kenangan dari mereka, ada nggak Kak? Iya, ada. Salah satunya itu boleh minta tolong teman-teman surat tadi. Nah, ya terima kasih. Oke, ini spesial bagi saya teman-teman. Jadi waktu kita perpisahan KKN, di akhir sebelum kita pulang ke Indonesia, kita itu ada perpisahan KKN. Dan satu hal yang saya nggak expect, ketika sudah selesai kan, banyak di antara anak-anak itu yang nyamperin saya. Dan mereka ngasih saya kado, ngasih saya hadiah. Itu satu hal yang nggak saya expect. Dan mereka juga ngasih surat ke saya, ada juga yang nge-DM saya, ada juga yang ngechat via WA kayak gitu, kayak ini merupakan apa ya, kenang-kenangan yang nggak akan saya lupakan seumur itu gitu. Dan bagi saya yang sangat spesial itu surat-surat dari mereka. Jadi ini surat-surat dari adik-adik yang ada di sana. Ini misalkan nih buat Cikgu Torik dari Cahaya. Ya banyak juga dari ini kalau saya baca mungkin waktunya habis buat baca ini, tapi saya mau menunjukkan ini teman-teman semuanya. Kalau oh ya, saya juga mau nyapa adik-adik yang mungkin nonton video ini. Terima kasih buat suratnya, terima kasih buat hadiahnya. Cikgu sangat senang dan Cikgu simpan ini untuk untuk Cikgu mengenang kalian. Dan insya Allah Cikgu tidak akan pernah melupakan adik-adik semuanya. Cikgu tunggu di Indonesia ya.
ini sih kenang-kenangan yang paling berharga, satu yang paling berharga bagi saya gitu. Kalau tangan bisa dibaca lagi ya. Iya, bener banget. Pasti isinya sangat-sangat berarti. Iya, betul sekali. Terakhir nih Kak, ada nggak pesan atau Hmm. tips buat kita supaya kalau kita punya kesempatan seperti Kakak bisa untuk KKN internasional ke luar negeri, ada nggak Kak? Tipsnya? Oke, tipsnya ini sih Kak. Saya sedikit cerita ya. Dulu waktu saya kelas 1 SMA, saya tuh punya angan-angan pengen naik pesawat. Dan saya pengen banget ngerasain gimana sih ke luar negeri, tuh rasanya kayak gimana sih gitu. Tapi waktu itu ya tentunya sulit bahkan hampir mustahil bagi saya untuk merealisasikannya. Tapi alhamdulillah 5 tahun kemudian Allah memberikan jalan melalui KKN ini salah satunya. Saya berkesempatan untuk ke luar negeri, ngerasain naik pesawat gratis, bahkan dikasih uang saku. Itu yang satu hal yang nggak saya expect. Nah, saya mau ini nyampein ke adik-adik semuanya, ke teman-teman saya juga, kalau jangan pernah ragu untuk bermimpi, jangan pernah ragu untuk mempunyai cita-cita yang tinggi, karena saya percaya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan di mana kita mau berusaha, di mana kita mau berdoa, insya Allah suatu hari nanti Allah akan berikan jalannya. Terus untuk tipsnya, kalau misalkan mau ikut KKN ini, doakan semoga tahun depan program ini berlanjut, karena ini kan baru tahun pertama. Jadi ada kemungkinan tahun-tahun berikutnya program ini akan terus ada. Pantau di Instagram LL Dikti wilayah 6. Di situ insya Allah nanti kalau misalkan nanti tahun depan akan ada informasi yang disampaikan di Instagram itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat, dan satu hal yang saya pelajari, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk bercita-cita. Walaupun mungkin orang lain menganggap emang bisa gitu, emang bisa anak desa keluar negeri gitu. Hey, insya Allah pasti bisa. Asalkan apa? Asalkan kita mau berusaha dan berdoa. Oke, gitu. Ya, Pak. Tarik ada nggak nih yang perlu kita siapin dari jauh-jauh hari untuk mengikuti KKN internasional? Oke, satu hal yang perlu disiapkan itu, ini bukan hanya untuk KKN internasional ya, tapi untuk program-program internasional yang lain juga. Kan ada banyak pertukaran pelajar, magang, terus semacam kayak forum diskusi dan lain sebagainya, volunteer, itu banyak sekali teman-teman. Dan satu hal yang menurut saya penting banget itu kemampuan berbahasa Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa berbahasa Inggris, insya Allah itu akan membuka banyak sekali peluang. Bukan hanya KKN internasional, tetapi juga program-program internasional yang lain. Karena kalau misalkan kita mau ke luar negeri, mau ke Jepang, mau ke Arab, mau ke Europe, USA, kalau misalkan teman-teman nggak bisa bahasa lokalnya, it's okay, asalkan minimal itu bisa bahasa Inggris. Nah, itu yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan bahasa Inggris ini juga satu hal yang menjadi concern saya sejak saya waktu masih SMA, kelas 1. Waktu saya punya cita-cita, punya keinginan, saya ingin ke luar negeri. Nah, dari itu juga saya mulai mencicil untuk belajar bahasa Inggris. Saya beli bukunya, saya ikut kursus, ikut les. Itu merupakan salah satu bentuk usaha yang saya lakukan. Jadi teman-teman semuanya, persiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Lewat apa? Contohnya apa persiapannya? Bisa persiapan bahasa Inggris, bisa juga cari info-info mulai dari sekarang. Jadi misalnya teman-teman cari info program internship atau pertukaran pelajar mulai dari sekarang. Oh, nanti siapa tahu di tahun depannya atau 2 tahun 3 tahun kemudian teman-teman bisa mengikuti program itu ya. Jadi persiapkan diri kalian mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Kalau KKN internasional yang Kak Torik ikuti ini, itu ada minimal skor tes TOEFL atau IELTS nggak Kak? Ya, karena yang menjadi negara tujuan itu Malaysia, di mana di Malaysia itu bahasanya hampir 11-12 sama di sini, hampir sama. Jadi tidak ada syarat berbahasa Inggris. Nah, tapi bukan berarti oh ya udahlah saya nggak belajar bahasa Inggris toh kan bisa misal ke Malaysia nggak usah belajar bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman bisa berbahasa Inggris itu akan membuka banyak sekali peluang.
Bisa jadi saya KKN di Malaysia, nanti Septi KKN-nya di Jepang misal, atau di Eropa, kan bisa jadi. Nah, Bahasa Inggris itu juga sangat diperlukan hmm, di berbagai macam negara juga. iya, Karena itu bukan bahasa internasional. iya betul sekali, Septi. Walaupun sekarang saya udah semester 2 tetap harus belajar teman-teman. Iya. Belajar karena itu bakal berguna untuk besok-besok juga Mhm. gitu. Nah mungkin udah cukup dari kita dan terima kasih banget nih Kak Torik udah sharing tips Iya, and tricks dan sama-sama. juga berbagi pengalaman beliau Dengan dari senang hati. Malaysia seperti itu ya teman-teman. Terus kita juga bisa menerapkan apa yang sudah dikatakan oleh Kak Torik sebagai motivasi kita supaya kita tidak menyerah dengan apa yang kita impikan teman-teman. Mhm. Betul sekali teman-teman semuanya. Dan saya mau ngucapin yang terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Himatika Unisula yang sudah memfasilitasi diskusi kita, sharing-sharing kita hari ini. Kepada Pemat Unisula, prodi kebanggaan kita, FKIP Unisula, fakultas kita, dan juga Unisula, kampus kita yang paling kita cintai. Oke, cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.